Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindu Bunga Fasya. Saya dari kelas 12 Di sini saya akan membuat konfigurasi host hardening. Oke, pertama-tama kita login menggunakan computer, lalu masukkan password yang sudah dibuat tadi. Nah, setelah itu kita ketik nano spasi /etc/network /interface. Nah, setelah itu kita enter. Nah, setelah itu allow outlook ini kita ganti jadi auto. Nah, jadi auto, lalu kita bawahnya kita pencet tab address. Oh ya, ininya kita DHCP nya ganti ke static. Terus ini kita lanjut address, lalu kita ketik IP nya 200.100.1 sesuai offset. Nah, bawahnya lagi mas 255 triple 255 ya, 255 titik. Dah, lalu kita ini kita copy aja. Di atas. Nah, kita kontrol. Nah, kontrol ke kontrol, lalu ininya kita kasih ini baru satu, ini juga. Nah, setelah itu kontrol lalu copy lagi. Nah, yang ini kita ganti jadi sesuai absen lalu ditambah 1, jadi kita ganti 32. Nah, setelah itu kita kontrol X Y enter. Nah, setelah itu kita restart, kita ketik service networking restart. Nah, setelah itu enter. Nah, setelah kayak gini kita lanjut mengecek IP config dan pastikan IP itu sudah sesuai. Kita ketik IP config. Nah, enter. Nah, setelah itu kita ganti ke network dan penting setting, lalu yang adapter 1 NAT-nya kita ganti ke host only adapter. Nah, kita oke. Nah, setelah itu kita ke control panel. Kita ke network and sharing center.
in setting. Nah, ini Ethernet 4. Kita klik properties Ethernet protocol. Nah, ini kita isi sesuai absen ya. Absen saya kan 31. Ini di IP addressnya kita kurang 1. Kemudian default kita gateway-nya sesuai absen kita. Nah, setelah itu kita oke. Close. Kesini lagi. Nah, setelah itu kita ketik apt get install SSH. Nah, lalu kita ketik Y. Lalu kalau seperti ini kita ganti ke DVD 1. Nih, DVD 1. Lalu enter. Nah, kalau seperti ini kita tunggu aja. Nah, kemudian setelah mengganti DVD 1, kita ke putih. Ini kita ke putih, lalu kita klik, lalu kita ketik IP 100.1 titik sesuai absen. Nah, portnya tetap 22. Lalu kita coba kan, lalu kita open, lalu kita kalau kayak ini kita klik ini, lalu kita coba login, enter password yang kita udah buat. Nah, kalau berhasil, lalu kita kembali lagi, lalu sudah setelah berhasil login, kita ketik cd spasi /etc /ssh enter. Nah, ini lalu kita klik ls, enter. Nah, kalau udah seperti ini kita lanjut ke dalam nano spasi /etc /ssh di configure. Nah, setelah seperti ini kita ganti ini, port ini kita ganti menjadi port 2312. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita klik Ctrl X dan Y, enter. Lalu kita restart dan kita ketik service SSH restart, lalu enter, lalu ketik lagi /etc /init /ssh restart. Nah, seperti ini. Lalu kita enter, lalu kita masuk ke putih. Ini kita close aja, kita masuk putih lagi. Dan kita coba masuk lagi 100.100.1.31 port 22. Ini tidak network error ini karena kita sudah pindahkan portnya itu ke 2312. Lalu kita login ulang ke putih.
Setelah kita coba login ulang 200.1.3, lalu ganti portnya 23.12. Kita login. Nah, kita masukkan passwordnya yang kita sudah buat tadi. Oke, nah, kalau berhasil, selanjutnya kalau sudah berhasil login, selanjutnya ini kita close saja. Nah, kita akan melakukan konfigurasi agar klien yang login ke IP 200.100.1.31 ini tidak bisa login kalau kita gak kasih akses. Jadi kita membatasi klien untuk login menggunakan root. Gak semua klien yang login bisa masuk menggunakan root. Caranya itu ketik nano spasi /etc/ssh/sshd config ini, lalu enter, lalu kita scroll nih sampai sampai login grants time nih kita. Nah, ini tuh kita copy, kita kontrol K, kita kontrol lagi. Nah, seperti ini ya guys. Yang atas ini kita kasih pagar. Nah, seperti ini. Lalu yang bawah ini kita ganti yang awalnya dari yes ke no. Setelah itu kita kontrol X, Y, enter. Setelah itu kita restart lagi, kita ketik service SSH rest, enter. Nah, kita ketik service SSH restart, lalu kita klik lagi /etc/etc/in ini /ssh restart. Nah, setelah itu kita kembali ke putih. Ini kita close saja. Oke. Nah, kita ke putih, kita ketik IP-nya 1.31, portnya 23.12, lalu root, enter. Nah, di sini akses Dynet ya guys. Berarti di sini kita tidak bisa login ke root. Makanya kita akan membuat akun user untuk login. Caranya ketik, kita close dulu. Ini kita klik. Caranya kita klik user 1 spasi min m spasi min d spasi /home /user 1. Nah, enter, pas.
klik password user 1, enter. Kita passwordnya kita buat sendiri ya teman-teman. Kita buat. Nah kalau sukses, lalu kita kembali lagi ini. Nah lanjut saja, kita ganti ini 2, enter, pas lagi, enter. Kita masukin lagi. Ini berbeda ya teman-teman. Nah setelah lu sukses, setelah itu kita akan mencoba masuk ke putih. Sebelum saya ke putih itu, saya akan menggunakan low user dulu terlebih dahulu, karena untuk digunakan untuk memperbolehkan user tertentu saja login ke server. Caranya ketik spasi /etc /sshd, lalu klik config, lalu enter, lalu kita scroll sampai paling bawah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tulis allow user. Harus diperhatikan ya teman-teman, user 1, user 1. Nah setelah kita sudah ketik ini, lalu kita pencet Ctrl X Y, enter, lalu kita restart lagi. Kita ketik service SSH restart ya, enter. Nah setelah itu kita coba login ke putih. Jadi kita close dulu, login ke putih, login seperti tadi 200.100.1.31, portnya 2312. Oke, lalu enter. Nah kita coba login user 1. Jangan sampai lupa password yang kita buat tadi ya teman-teman. Nah kita login. Nah ini kita bisa login karena berarti kita berhasil. Nah kita coba login lagi ke putih yang user 200.100.1.31. Ini jangan lupa 2312, open user 2. Nah yang user 1 memang bisa, tapi yang user 2 memang tidak bisa. Langkah selanjutnya kita kembali lagi, yaitu mengecek pada server, mengecek koneksi dan port yang aktif dengan cara ketik ss NTLP
nah, enter. Nah, ini teman-teman, ini kita bisa lihat koneksi dan port-port yang aktif dan muncul lokasi local address dan koneksi dan port-port yang aktif. Mungkin itu saja tutorial dari saya. Mohon maaf suara saya lagi serak, lagi sakit. Kalau kurang jelas mohon dimaklumi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.